Hai, kembali lagi di channel saya, Omi The Bordirman, mantan karyawan BUMN yang jadi tukang bordir. Sekarang tanggal 18 Oktober 2025, ini waktunya kita bersih-bersih nih teman-teman. Karena mesin itu harus bersih, harus tidak ada kotoran ya. Sama seperti mesin mobil, mesin motor, ya pada umumnya mesin lah. Jadi kalau kotor itu akan mengganggu kinerjanya. Begitu juga dengan mesin bordir ini. Ini sudah sekitar 2 minggu lalu ya. Sudah 2 minggu ini tidak dibersihkan. Biasanya itu rutinitasnya tiap hari Sabtu itu kita bersih-bersih mesin. Tapi karena minggu lalu itu orderannya sedang padat dan menumpuk, jadi nggak sempat dibersihkan. Ini waktunya dibersihkan karena sudah mulai longgar orderannya. Dan ini ada 2 mesin ya teman-teman ya, dengan 4 kepala begitu. Gimana cara bersihkan mesinnya? Yuk kita gas, let's go. Pertama ini kita harus buka dulu teman-teman ya. Bagian yang atas ini dibuka, ini ada bautnya. Ini kebetulan sudah dibuka. Ini udah dibuka ya, ini bagian atasnya. Kemudian juga ini bagian bawahnya. Ini untuk pengaman dari putaran rotari ya. Ini kan nanti ketika bordir ini kan memutar supaya yang kain dari atau bahan yang nggak kena ini, jadi ini namanya pelindungnya bagian bawahnya. Ini harus dibuka dan ini semua harus bersih ya. Ini dibersihin, yang ini dibersihin, rotarinya harus bersih, rumah skocinya harus bersih, skoci juga otomatis harus bersih juga. Ini sedang diproses bersihin sama bocil, harus bener-bener bersih dari debu. Nah ini debu yang udah lama ya, udah lama banget nggak dibersihin. Terutama ini banyak debu ini bisa jadi dari kainnya atau dari kain keras ya. Untuk kotoran seperti ini ya, ini kotorannya banyak di bagian rotari ini kan nanti menghasilkan banyak debu dan kotoran. Itu biasanya tergantung dari media yang dibordirnya, seperti ini handuk. Karena handuk bulunya tebal dan banyak bulu-bulunya itu, jadi sehingga jika dibordir itu kan jarum terus menusuk sehingga si bulu-bulunya itu pecah. Nah bisa jadi makanya banyak kotoran. Tapi kalau misalnya cuman dibordir bahan sakura atau bahan yang tipis, kainnya tidak terlalu tebal, jadi tidak terlalu banyak kotoran debunya. Begitu juga dengan kain keras. Jika kain kerasnya itu bentuknya kertas, itu maka akan menghasilkan banyak kotoran debu. Tapi kalau cuman kain keras yang biasa dipakai itu yang kain keras yang tebal, tidak terlalu banyak menghasilkan debu. Tapi ya tetap sih sekitar 2 minggu sekali lah minimal itu harus dibersihkan supaya kinerjanya bisa lebih bagus lagi. Untuk membersihkan si bagian rotari ya, ini terutama di rotari, yang ini namanya rotari ya teman-teman ya. Rumah dari si spool ini nih, supaya hasil bordirannya bagus, jarumnya itu nggak kena debu, itu kan bisa merubah bentuk desainnya. Jadi ini harus dibersihin nih bagian ini, bagian dalamnya dibersihkan. Ini udah seminggu lebih nih ya Cil ya, 2 minggu ada nih, jadi nggak dibersihin ya, jadi kotor. Tapi ya namanya mesin itu intinya harus bersih teman-teman ya. Untuk perawatannya pertama harus dibersihin dulu. Ini dari debu-debunya dibersihin di dalamnya pakai kuas yang ini ya. Ini saya beli di Tokopedia, kalau nggak salah harganya 10.000 gitu lah. Cuman dia ya nggak tahan sih lama-lama, jadi mekar gini karena keseringan buat dibersihin. Ini bagian dalamnya jadinya lama-lama mekar. Dan ini harus beli lagi sih ini intinya. Oke, ini setelah dibersihkan, setelah bersih ya, ini harus bersih semua nih teman-teman. Dan lebih bagus sih kalau punya semprotan itu ya, kayak semprotan apa namanya, apa sih namanya? Apa ya, buat namanya apa ya itu ya? Yang buat mompaban itu ya? Ya buat mompaban itu apa ya? Coba teman-teman komen deh di kompresor ya. Yang kompresor tuh kan buat neken si anginnya, jadi ini dibersihin, disemprot pakai angin, jadi lebih bersih. Karena kita belum ada sementara, jadi ya udah pakai ini dulu, pakai kuas dulu. Dan harus bersih teman-teman dari debu ya. Ini pokoknya bebas debu aja intinya si bagian rotari ini.
Jadi harus betul-betul bersih ya teman-teman ya. Ini harus bersih si sepatu. Ini namanya sepatunya. Ini sepatunya ya. Sepatunya harus bersih, jarumnya harus bersih. Dan semuanya harus bersih lah intinya. Karena untuk mencapai hasil yang bagus nanti desainnya, si hasil bordirannya bisa bagus. Untuk bagian rotari ini harus dikasih minyak ya. Minyaknya mode semprot. Nah jadi seperti ini kita semprot di bagian atas ya, jangan di bawah. Biar air si minyaknya itu turun ke bawah. Disemprot ya sekali aja sih cukup. Ini minyakin, yang diminyaki ya atau yang diberi minyak itu di bagian titik yang ini juga nih. Yang ini diberikan. Ya Cil ya? Iya. Yang ini sama yang bagian belakang yang ada titik di sini nih dikasih minyak. Ini tinggal kayak gini aja. Nah, seperti ini ya. Ya sekitar 5 tetes lah. 5 tetes, kemudian juga di bagian belakangnya diminyaki juga. Karena mesin itu ya sama sih sama seperti mesin pada umumnya ya, mesin motor, mobil. Itu pasti butuh minyak supaya jalannya lebih lancar. Karena kan besi ya. Kemudian juga ini ya, bagian ini nih, teman-teman. Nah, ini harus diminyakin. Nah, bagian belakang itu juga sekitar 5 titik. Dan kemudian juga ini ya, ini juga harus dikasih minyak. Karena kan nanti dia bergeser ya. Kanan kiri, ini juga tetap supaya lancar dan ini harus juga dibersihkan. Setelah dibersihkan lalu diberikan minyak di bagian yang ini. Untuk bagian dalamnya juga harus dibersihkan teman-teman ya. Ini bagiannya harus bersih nih teman-teman. Harus dilap. Karena tuh kotor kan. Kotor nanti resikonya apa? Nanti dia bisa khawatirnya itu ketika bordir bahannya itu warna putih seperti handuk ya, baju warna putih nanti kotor. Ini resiko banget sih. Makanya jarang banget itu saya dulu pernah bordir di tempat lain gitu. Nggak mau gitu terima handuk warna putih karena mungkin ya ini kotor sih ini tuh, makanya kita harus bersihin. Dan minyaknya juga jangan terlalu banyak supaya nggak netes ya, tidak merusak bahannya. Setelah dibersihkan, setelah diteteskan dengan minyak ya, minyak ini kita pakai minyak Singer. Dan ini juga fungsinya banyak sih, bisa untuk mesin jahit, mesin bordir. Ya apa aja lah pokoknya mesin ya intinya ya. Engsel pintu juga bisa. Apapun itu bisa lah ya. Ini sekarang udah proses pemasangan covernya ya. Cover dari rotarinya ini harus ditutup supaya untuk melindungi putaran rotari ini. Karena jika tidak ditutup, nah nanti khawatirnya ketika misalnya bordir handuk gitu kan, bordir handuk kan kainnya kemana-mana tuh bahannya. Yang bisa nyangkut di rotarinya dan itu bahaya, bisa merusak handuk, merusak mesin juga, takutnya ada yang patah bagian rotarinya begitu. Jadi harus di cover sama ini. Nanti setelah ini akan lanjut proses untuk membersihkan minyak-minyak yang ada di dalam rotari. Jika sudah dipasang semuanya, ini sudah terpasang, cover-covernya udah oke. Langkah selanjutnya itu adalah membersihkan minyak yang ada di dalam rotari ini, teman-teman. Ini caranya yang Bocil kasih tahu. Nah ini untuk si ininya nih apa namanya, benangnya ditarik dulu aja nih. Ya. Sampai nyambung kayak gini kan takutnya keikat nanti ke sini. Ya. Nah dicabut dulu aja nih, taruh sini. Ya. Nah baru di mesinnya itu di pencet yang nomor 7. Ini dulu ya. Ya. Tes. Nah, ini nih. Tes speednya nih. Ya. Nah, tinggal di enter. Ya. Kalau mau kencangin ini tinggal ini nih, speednya tinggal tambah. Ya.
Ya, jadi ini fungsinya untuk supaya si minyak di dalam ini keluar ya. Karena kalau nggak digituin dulu nanti kalau langsung dibordir nanti si minyaknya ini, minyak-minyak yang dalam ini bisa keluar, bisa mengenai bahan. Jadi merusak bahan. Bahannya jadi kotor karena minyak. Nah, ini juga teknik selanjutnya yaitu membersihkan si rotarinya, sisa-sisa minyaknya itu dengan kain keras ya teman-teman ya. Ini kain keras atau apapun itulah, bebas mau kain bisa, tapi kita pakai kain keras bekas yang gunanya untuk membersihkan bagian rotarinya. Ini kan jadi jarum, nanti jarum masuk keluar masuk keluar, nah masuk keluar itu kan nanti ada benang yang nyangkut. Nah, itu harus dibersihkan dari minyak yang tadi kita semprot. Seperti ini caranya nih. Nah, ini harus dites semuanya ya teman-teman ya. Tuh, nih. Jadi kan kalau yang pertama kali ini ada minyaknya nih. Tuh, ada bekas minyaknya di sini. Jadi sebelum dites bordir yang lainnya harus dites dulu supaya menghilangkan bekas-bekas minyak yang tersisa di rotarinya. Ini kita coba lagi. Tapi posisinya on ya, biar si benangnya keluar gitu. Tapi yang lainnya mati, cuman yang ini aja. Ya, cukup. Dan ini berlaku ke semuanya ya. Sampai habis ini harus dibersihkan si minyaknya. Oke. Nih, jadi ketika dites itu biasanya ada bekas minyak di sini. Nah, jika sudah aman, ini udah siap dijalankan lagi, siap produksi lagi. Yang mesin ini sudah selesai, tinggal dibersihin. Sudah bersih, udah siap tempur. Nah, tinggal yang ini sekarang. Mesin yang ini harus diprosesnya seperti itu lagi. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!